Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Korsleting listrik pabrik kimia terbakar. Korsleting listrik pondok pesantren terbakar. Melanggar aturan, ribuan APK dicopot Bawaslu. Pabrik kimia milik PT Beruang Emas Multi Kimia Beratako di Jalan Raya Pajajaran Jatiuwung, Kota Tangerang ludes terbakar. Api dengan cepat membesar karena di dalam pabrik tersebut banyak barang-barang yang mudah terbakar. Kebakaran pertama kali diketahui pada dini hari, namun hingga pagi hari api belum bisa dipadamkan. Belasan armada pemadam kebakaran Kota Tangerang, petugas damkar sempat kesulitan saat pemadaman karena banyaknya bahan kimia yang berada di dalam pabrik. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di area perkantoran. Api kemudian membesar dan merambat ke seluruh bagian pabrik hingga meludeskan seluruh pabrik resin kimia, pewarna kimia, dan tepung kimia. Ini yang terbakar PT Beruang Emas Multi Kimia. Dia memang bergerak di 3 bahan kimia, yaitu resin, juga pewarna, sama tepung kimia. Dan kita menurunkan 12 unit dengan 50 personil. Dan kejadian ini kita dapat berita jam 2 malam. Tidak ada korban dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Pondok pesantren Nurul Huda di Desa Sukamana, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang terbakar. Api membakar bangunan yang biasa dijadikan sebagai tempat tidur para santri dan juga aula ponpes. Api dengan cepat membesar membakar barang-barang para santri termasuk lemari hingga kitab Al-Quran. Kebakaran terjadi saat menjelang subuh, api dengan cepat membesar. Sejumlah warga sempat berusaha memadamkan api, namun api dengan cepat menghanguskan pesantren. Saat kejadian, sebagian besar santri tidak ada di pondok pesantren karena sedang libur. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat adanya korsleting listrik. Setelah kejadian, sejumlah santri langsung merapikan puing-puing termasuk mencari barang-barang yang masih bisa digunakan. Kalau kejadian jam 4 lewat 7 menit. Santri karena ini lagi libur, ya, santri hanya ada 5 orang. 5 orang ini lagi tidur di pojok sana karena yang paling pertama kena api itu yang pojok dari sana ke sini. Diperkirakan kerugian akibat kebakaran ini mencapai 720 juta rupiah. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kabupaten Serang. Hujan yang mengguyur Tangerang Selatan lebih dari 2 jam menyebabkan Jalan Ceger Raya Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan kembali terendam banjir. Bahkan di sejumlah titik ketinggian air banjir hampir 1 meter. Selain curah hujan yang tinggi, banjir di lokasi ini disebabkan buruknya sistem drainase di sisi kanan dan kiri jalan sehingga aliran air tidak lancar. Banyak pengendara sepeda motor yang memilih berputar arah untuk mencari jalan lain. Namun tidak sedikit juga warga yang memaksa melintas. Akibatnya tidak sedikit kendaraan roda 2 yang mogok saat memaksa melintas. Akibat banjir ini sejumlah kendaraan roda 2 mogok karena nekat berusaha menerobos banjir. Banjir yang terjadi di lokasi ini seringkali terjadi saat hujan turun. Warga berharap agar pemerintah bisa cepat memperbaiki gorong-gorong agar banjir tak lagi terjadi di jalan ini. Emang di sini sering mogok apa gimana? Baru ini. Perbaikin lagi. Ya. Cuman abang merasa ini ya terganggu dengan ada banjir ini ya? Iya. Perbaikin lagi nih. Akibat banjir ini kemacetan panjang di ruas Jalan Ceger Raya pun tidak terhindarkan, yakni dari arah Pondok Betung menuju Pondok Aren maupun arah sebaliknya. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Akibat lapuk dimakan usia, pohon setinggi 20 meter tumbang.
Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 2 Selasa siang kemarin di Jalan Raya Serang, Jakarta, Pakupatan, Kelurahan Penancangan, Kota Serang. Petugas gabungan berusaha menyingkirkan pohon dari jalan karena sempat mengganggu arus lalu lintas. Kurang lebih 1 jam petugas baru bisa menyingkirkan pohon tersebut. Karena tadi ada hujan sama angin yang menyebabkan pohon tumbang dan menutup akses 2 arah, yang ke barat maupun ke yang timur. Kita semua tim turun, termasuk dari TNI, Polri, provinsi ya ada ya. Provinsi relawan turun semua karena memang ini dampaknya lumayan besar. Arus kendaraan dari arah Jakarta sempat tersendat dan petugas sempat mengalihkan lalu lintas ke arah Jalan Syekh Nawawi. Cuman antrian karena masih terjadi evakuasi. Nanti jika sudah evakuasi sudah selesai, arus lalu lintas akan kembali normalkan. Di sepanjang Jalan Raya Serang, Jakarta terdapat banyak pohon yang sudah tua. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.